Jadi mau aku bilang ini ngapain lah kau serah hebat di jalan. Sekarang ini dunia sosial media maksudku. Ini udah orangnya tuh netizen tuh pintar-pintar ya kan. Pria berplat dinas polisi ancam sopir taksi online pakai pistol. Ada berasa jagoan kali ya. Jadi gini, viral video di media sosial aksi seorang pria yang diduga ngendarain mobil berplat Polri dan ngelakuin aksi koboi nih. Kejadian ini sih terjadi di sekitar exit tol Tomang Jakarta Barat pas 4 Mei kemarin ya. Kata polisi sih motif kejadian ini diduga berawal gara-gara pria itu nggak terima disalib. Nah itulah yang bikin dia nyamperin sopir taksi online bernama Hendra sambil bawa pistol. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Truno Yudo juga jelasin kalau kejadian berawal pas Hendra mau pindah jalur pas lagi di jalan tol. Tapi tiba-tiba malah dihalangin sama si koboi ini sambil marah-marah. Nah yang bikin netizen salfok sih ternyata mobil punya pria itu berplat Polri loh. Tapi polisi sih bilang pengendara mobil Mazda ini diduga pakai plat Polri palsu ya. Tapi parahnya gak cuma nodongin pistol, Hendra pun juga ditampar beberapa kali dan dimaki-maki pakai kata kasar sambil diminta buat turun dari mobil. Hendra sih tetap gak mau nurutin turun, tapi aksi itu bikin seorang penumpang perempuan ketakutan sampai minta tolong loh. Abis kejadian ini korban pun ngelapor ke Polda Metro Jaya dan masih dalam penyelidikan. Hadeh, mau beneran anggota Polri atau bukan, gak harus sampai mukul-mukul juga dong. Apalagi sampai nodongin pistol segala dan bikin orang lain panik. Mana diduga masalahnya cuma disalip doang lagi. Pertama-tama gue bakal terima kasih banget sama TikTok karena viral, jadi cepet banget abang-abangnya dapet baju Shopee COD teman-teman. Nah tapi yang gue garis besarin teman-teman, kenapa semudah itu plat mobil polisi palsu dan juga senjata? Kalau kalian lihat tadi ya ada tulisannya menenteng senjata gitu ya. Gue nggak tahu nih pastinya gimana. Tapi teman-teman mungkin ada baiknya dari Humas Polri ataupun dari Polri ya kepolisian untuk ada razia mobil-mobil dengan plat polisi teman-teman, karena takutnya merajalela dan banyak orang-orang yang menyalahgunakan hal tersebut. Gimana menurut kalian? Pada sadar nggak sih, akhir-akhir ini banyak bener tindakan sok jagoan dari warga Indonesia ya. Yang paling besar kita tahu sama-sama itu Mario Dendi, sampai menyeret bapaknya juga masuk penjara ya kan. Kemudian anaknya polisi yang melakukan penganiayaan terhadap mahasiswa kan Admiral. Terus juga ada lagi selebgram thrifting yang menganiaya customer karena meminta refund, malah dianiaya. Terakhir ada David Yulianto, koboi jalanan, yang akhirnya semuanya berakhir ke proses hukum. Begitu tipis kesabaran ya kan, hanya karena hal-hal sepele mungkin yang sebenarnya bisa diselesaikan secara baik-baik, tapi karena ngerasa lebih hebat dari yang satu, akhirnya dengan mudah melakukan penganiayaan terhadap orang lain. Di sini kita bisa lihat penyesalan itu akhirnya datang terakhir kan. Padahal kalau dengan baik-baik gampang gitu, simple, langsung selesai masalahnya. Tapi ini malahan melakukan tindakan-tindakan yang bisa dibilang bodoh ya kan. Tindakan seperti itu kan tindakan bodoh. Yang bisa mengkonfirmasi lo jagoan dan segala macam kan paling orang-orang sekitar lo. Gara-gara teman, lingkungan dan lain-lain. Biasanya juga bertengkar karena daerah dan lain-lain. Dan itu kan udah tinggalan zaman dan bodoh. Jadi stoplah narasi-narasi tentang sosok jagoan ini. Di stop, lebih baik kalau memang benar-benar mau menyalurkan emosional tadi, kayak teman-teman yang aktif di combat sport hari ini seperti Faris Fernandes dan lain-lain seperti itu kan lebih bagus kan karena ikut mempromosikan combat sport di Indonesia. Ya, jadi stop lah ya narasi-narasi sok jagoan itu, daripada nantinya berakhir di baju orange dan menyesal udah nggak ada gunanya lagi. Terima kasih. Waduh, masih saja aksi koboi berani dilakukan seseorang di exit tol Tomang ya, lagi viral. Ya, kita dukung ini agar ditangkap dugaan tindak pidana penganiayaan dan pengancaman. Ya, mudah-mudahan setelah ditangkap kita mau lihat seperti apa garangnya. Ya kan? Ini sangat miris sekali perilaku masyarakat main hakim sendiri. Seperti tidak ada koridor hukum yang mengatur di negara ini. Ya, kita lihat. Mudah-mudahan Polda Metro Jaya segera menangkap dan memberi sanksi tegas pada. Emang kalau di dunia ini nggak panggaron kalau orang Medan bilang itu, aduh, belibet mulutku ngomong ya kan. Kalau nggak panggaron kayak gitu nggak hebat katanya ya kan. Lagian aku mau pertanyakan,
Tadi kan memang lewat juga berita-berita tentang si laki-laki Puki ini ya kan. Laki-laki Puki ini katanya dia seorang, ya nggak bilang sih dia seorang anggota, tapi dia bikin kayak apa ya, plat palsu kayak gitu kan, supaya mungkin menakut-nakuti di jalan. Dia merasa tidak terlindungi, akhirnya dia melindungi diri dia sendiri. Dan mau aku bilang ini, ngapain lah kau serah hebat di jalan. Sekarang ini dunia media apa ya, sosial media maksudku, ini udah orangnya tuh netizen tuh pintar-pintar ya kan, pintar-pintar, banyak kali orang-orang pintar sekarang. Kalau mau ada sesuatu hal buat tindakan yang mungkin kalian apa ya, menurut kalian terancam ya kan, cukup gunakan handphone kalian itu, sebarkan ya, lebih kurang ya mungkin gampang lah untuk dilacak ya. Apalagi sekarang kan dunia orang udah canggih ya kan. Kalau aku bilang gak salah sehebat kau masih makan nasi ya, gak salah sehebat kau masih makan nasi, kecuali kau makannya makin besi ya kan, makan kau apalagi kaca, nah itu ya kan beda ceritanya. Kalau kau masih makan nasi gak usah sok-sok jago di jalan. Apalagi kalau kau mau sok-sok hebat, nganggarkan misalnya siapalah kau, inilah kau, itulah kau, anak si inilah, anak si Polan lah, anak si Polin lah ya kan. Gak usah kau terlalu sok-sok panggaron kali. Gak akan hidup kekal kau dengan mempenggaron-penggaronkan keluarga kau. Gak ada. Ataupun siapa saudara kau tuh gak ada. Hidup ini normal-normal aja, siapapun itu. Kalau kau berbuat hal-hal yang menurut kau sok jago ya kan, cukup diviralkan. Kau mau terkenal sekarang gampang, sangat gampang sekali. Apapun yang mau kau lakukan untuk jadi viral itu gampang sayang ya. Termasuk si manusia bego ini ya, nggak tahu aku apa yang dianggarkannya ya kan. Plat itu yang dia palsu-palsukan itu, terus senpi yang dia pegang itu, nggak meyakinkan kalau muka dia tuh kayak anggota-anggota gitu, nggak ada ya kan. Atau keluarga, bahkan keluarga anggota aja mungkin takut loh mempublish kayak gitu, takut. Kenapa? Karena mereka tahu akan konsekuensi yang mereka hadapi nanti. Jadi nggak usah langsung jago ya sayangnya, nggak usah mati juga nya kau. Halo guys, kalian tahu nggak sih kalau misalnya orang atau bapak-bapak yang ada di video tersebut bisa terancam hukuman mati? Kenapa terancam hukuman mati? Sebenarnya yang menentukan hukuman mati atau enggak itu kan hakim ya. Tapi di sini ada pasal mengenai penggunaan senjata api oleh masyarakat sipil. Itu disebutin di dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 mengenai kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil. Nah, jadi kan si bapak itu kan kalau di Twitter tuh ada yang ngejelasin sampai ke detail banget, sampai ada yang nyebutin nomor induk kependudukan, pekerjaan, dan di pekerjaan tuh dia disebutin kalau misalnya dia itu karyawan swasta, bukan militer ataupun anggota Polri. Nah, jadi dia adalah oknum ataupun individu yang ya arogan lah. Nah, di situ disebutin pasalnya, barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya 20 tahun. Di ancaman pidananya adalah 20 tahun penjara, hukuman mati, dan juga hukuman seumur hidup. Jadi hukumnya tegas banget tentang senjata api atau kepemilikan senjata api, apalagi oleh masyarakat sipil. Karena mengingat ada peraturan Kapolri yang ngejelasin kalau misalnya peraturan Kapolri nomor 82 tahun 2004 yang boleh memiliki senjata api warga sipil itu adalah kayak misalnya pejabat pemerintah, direktur utama perusahaan, atau kayak menteri, pengacara ataupun dokter. Jadi pengaturannya jelas dan tesnya tuh ribet banget. Ada tes kesehatan, ada tes psikologi, belum lagi administrasi dan lain sebagainya. Nah, ditambah lagi dia tiba-tiba sewenang-wenang menodongkan pistol ke masyarakat sipil. Ini kan membahayakan orang banget ya, mengancam nyawa orang banget. Pistol itu bukan buat main-main dan emang itu harus tegas diatur, dan kepemilikannya juga emang harus benar-benar dipantau atau diawasi oleh pihak yang berwajib. Nah, terus dia menggunakan plat nomor polisi, plat nomor palsu. Nah, jadi ada ini tuh dari Polda DIY. Dari Polda DIY, pokoknya salah satu Polda DIY dia tuh pernah diwawancara kalau misalnya plat nomor palsu itu ada ancaman pidananya. Dia melanggar pasal 263 KUHP, sanksi pidana paling lama penjara 6 tahun penjara, dan juga dia bisa kena tilang atau kena bukti pelanggaran. Itu tuh melanggar pasal
pasalnya adalah pasal 280 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Nah, jadi kayak gitu teman-teman, dananya 500.000 atau pidana kurungan paling lama 2 tahun penjara. Jadi kayak gitu. Oke, terima kasih.